Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, bermuwajahah thalabul ilmi di tempat ini tanpa ada halangan satu apapun. Semoga niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal shalih. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita membahas dosa besar yaitu niyahah dan kedzaliman. Kita sebagaimana biasa kita ambilkan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah takfir. Dosa besar yang selanjutnya adalah takfir. Takfir. Sanes takbir. Takbir niku Allahu Akbar. Takfir. Di sini disebutkan dengan panjang al-khuruju bisayfi, keluar memberontak dengan pedang, wat takfiri, dan mengkafirkan, bil kabairi, orang yang melakukan dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Itu merupakan sebuah dosa besar. Mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar itu merupakan dosa besar. Ketika ada seseorang yang seseorang ini mengatakan bahwa pelaku zina kafir, penjudi kafir, peminum khamr kafir, orang yang mengatakan seperti ini, maka dia telah melakukan dosa besar. Saya ulang, di antara dosa besar adalah takfir bil kabair, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, itu merupakan perkara bagian dari dosa besar. Kita lihat beberapa dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menunjukkan bahwa orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar itu adalah dosa besar. Di antara dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yang pertama adalah qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Al-Baqarah ayat 190. Nah, ini dalil yang pertama yang diungkapkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk tidak bolehnya takfir, menganggap kafir orang yang melakukan dosa besar. Dan Imam Adz-Dzahabi ketika menukil ayat ini menunjukkan bahwasanya beliau itu sebenarnya ingin mengatakan bahwasanya orang yang menganggap kafir orang yang melakukan dosa besar, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Seseorang yang menganggap bahwa pelaku dosa besar itu dianggap kafir, orang yang menganggap ini adalah orang yang melakukan dosa besar dan dia adalah orang yang melampaui batas. Yang selanjutnya waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang memaksiati Allah, wa rasulahu, dan memaksiati rasulnya. Siapa orangnya yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, dhalalam mubina, dengan kesesatan yang nyata. Ini surat Al-Ahzab ayat 36. Oleh karenanya menurut Al-Imam Adz-Dzahabi berarti bahwa orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, dan dia termasuk orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini orang yang takfir. Sekali lagi, takfir itu artinya mengkafirkan orang lain atas perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Mengkafirkan orang lain atas dosa besar yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Nah, itu secara mudah makna dari takfir. Dan takfir itu termasuk dosa besar ketika yang dikafirkan adalah orang yang melakukan dosa besar. Padahal orang yang melakukan dosa besar itu masih muslim, tapi dikafir-kafirkan. Ada orang yang melakukan zina, kemudian kita mengatakan, oh pancen sampean wong kafir misalnya. Itu namanya takfir. Takfir itu adalah mengkafirkan orang lain, menganggap kafir orang lain atas dosa besar yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Selanjutnya, dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi, man qala li akhihil muslim, siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, kafir. Dia berkata kepada saudara sesama muslim, tapi dia memanggil dengan panggilan begini, kafir. Faqad ba'a, maka sungguh akan kembali biha, dengan kekafiran itu, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. A mengatakan kepada B, dua-duanya muslim ini. A mengatakan kepada B, kafir. Maka ketika A mengatakan kepada B, kafir, kekafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ketika yang dikatakan, kafir, si B ini tidak pantas dianggap sebagai orang kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang ngomong kafir. Nah, ini dalil yang ketiga yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi
untuk menjelaskan bahwasanya pelaku takfir mengkafirkan orang lain atas dosa besar yang dilakukan oleh orang lain itu dosa besar. Nah, orang yang melakukan takfir pada zaman dahulu itu adalah orang-orang yang mereka biasanya memiliki faham Khawarij. Zaman dulu, sejak zaman Ali bin Abi Thalib bahkan sebelumnya, itu ada orang-orang yang mereka dikatakan sebagai kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang melampaui batas dalam beragama, orang-orang yang ekstrim dalam beragama, sampai tingkat ekstrimnya mereka itu sampai mereka mengkafirkan orang Islam hanya gara-gara orang Islam itu melakukan dosa besar. Itu kelompok Khawarij. Jadi kalau kemudian kita telaah sejarah dan kemudian kita belajar akidah, itu kita akan dapati banyak sekali kelompok dalam agama Islam. Di antara kelompok atau aliran-aliran dalam agama Islam sejak zaman dulu itu yang menjadi kelompok besar, satu Khawarij, dua Syiah, tiga Murji'ah, empat Mu'tazilah. Nah, ini 4 kelompok yang besar dalam agama Islam selain Ahlus Sunnah. Dari keempat ini terbagi menjadi banyak sekali golongan-golongan lain. Dari 4 ini banyak terbagi menjadi sekte-sekte yang lain. Misalnya Syiah itu terbagi menjadi Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidhah, Syiah Nusairiyah, Syiah Ghurabiyah, yang masing-masing memiliki paham sendiri-sendiri. Syiah. Begitu pula Khawarij. Khawarij ini juga banyak sektenya. Begitu pula Murji'ah. Begitu pula Mu'tazilah. Kalau Bapak Ibu pengen membaca lengkap tentang sekte-sekte ini, Bapak Ibu bisa merujuk salah satu kitabnya, namanya kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Imam As-Saksaki. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa merujuk ke kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Madzahib wal Ahzabil Mu'asirah yang ditulis oleh Syekh Mani' Al-Juhani. Ini buku-buku yang menjelaskan tentang sekte-sekte atau aliran-aliran dalam agama Islam. Nah, di antara sekte-sekte atau aliran-aliran dalam agama Islam ini ada aliran namanya aliran Khawarij. Aliran Khawarij itu adalah orang-orang yang sering mengkafirkan orang lain hanya karena orang lain itu melakukan dosa besar. Padahal si pelaku dosa besar itu ya masih Islam, dia ya sholat, dia ya ikut Idul Fitrinan, KTP-nya ya tertulis Islam. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Tetapi orang Khawarij itu mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu dianggap kafir meskipun sebenarnya masih Islam. Nah, ini orang Khawarij. Oleh karenanya kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa riwayat tentang Khawarij. Nah, ketika kita mengatakan Khawarij, sampun enten gambaran nggih, Khawarij itu orang Islam yang model apa. Wa qad warada fi sifatil khawariji atharun katsiratun. Ada banyak athar yang menyebutkan tentang sifat orang-orang Khawarij. Dan mereka itulah yang disebutkan di sini at-takfir bil kabair, orang yang sering mengkafirkan orang lain hanya gara-gara orang lain itu melakukan dosa besar. Mengkafirkan si A hanya gara-gara A itu berzina. Mengkafirkan si B hanya gara-gara B itu berjudi. Mengkafirkan si C hanya gara-gara si C itu minum khamr.
Padahal berjudi, berzina, minum khamr apakah menjadikan dia keluar dari agama Islam? Tidak. Memang berjudi, berzina, minum khamr itu menjadikan dia melakukan maksiat, dosa besar, tapi tidak menjadikan mereka keluar dari agama Islam. Nah, orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang ketika ada orang berzina, minum khamr, berjudi, itu sudah langsung dicap sebagai kafir. Nah, ada banyak asar yang menyebutkan tentang sifat orang-orang Khawarij. Wakhtalafan nasu fi takfirihim, dan manusia, orang-orang berselisih pendapat tentang kekufuran mereka. Li'anna, karena an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fihim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat orang Khawarij. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mensabdakan sifat orang Khawarij, maka orang-orang Khawarij itu bibit-bibitnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ada orang Khawarij yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagi ghanimah, orang laki-laki ini mengatakan, "Hei Muhammad, adillah kamu kalau bagi-bagi." Jadi ada orang berani mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak adil dalam membagi ghanimah, merasa bahwa dirinya lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa dirinya lebih solih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sifat orang-orang Khawarij. Merasa bahwa dirinya lebih berhak menafsirkan Al-Qur'an daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat orang-orang Khawarij, yamrukuna minad dini, mereka terlepas dari agama Islam, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah terlepas dari busur panah. Aina ma laqitumuhum, dimanapun kalian temui orang Khawarij, faqtuluhum, maka perangi mereka. Ini akhrajahul Bukhari, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini tentang sifat orang Khawarij yang disebutkan oleh Rasul. Wa qala fihim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat orang Khawarij yang mereka melakukan takfir. Kata Rasul, syarru qatla tahta adimis samai, seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit itu adalah orang Khawarij. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit itu adalah orang Khawarij. Khairu qatla, dan sebaik-baik orang yang terbunuh, man qataluhu, adalah orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Ini sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Saking buruknya orang Khawarij, sampai Rasul mengatakan bahwa orang Khawarij itu adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Itu sampai Rasul bersabda seperti itu, saking buruknya orang Khawarij. Maka kalau orang Khawarij itu terbunuh, menjadi orang yang paling buruk di alam semesta. Dan kalau ada orang yang dibunuh oleh orang Khawarij, menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Sampai Rasul bersabda seperti itu. Nah, ini hadis yang di akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, wa Abdur Razzaq, dan diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Tayalisi, Imam At-Tayalisi, wal Khumaidi, Imam Al-Khumaidi, dan lain-lainnya. Nah, ini sifat atau ciri-ciri orang Khawarij yang disebutkan oleh Rasul. Kata Imam Az-Zahabi, fal khawariju, maka orang-orang Khawarij itu mubtadi'atun, adalah pelaku bid'ah. Itu orang Khawarij. Karena mereka mengkafirkan orang Islam, maka mereka adalah pelaku bid'ah. Mustahillunad dima'a, mereka itu sering menghalalkan darah. Wat
at-takfir, mereka sering takfir, mengkafirkan orang lain. Bahkan kata Imam Adz-Dzahabi, yukaffiruna Utsmana, mereka mengkafirkan Utsman bin Affan. Kata orang Khawarij, Utsman bin Affan khalifah kedua setelah Abu Bakar itu Utsman kafir. Kata orang siapa? Khawarij. Wa Aliyan, dan Ali bin Abi Thalib kafir. Ini kata orang-orang Khawarij. Nah, wa jama'ata, dan banyak sekelompok min sadatis sahabati radhiyallahu anhum, dan orang Khawarij juga mengkafirkan para pembesar-pembesar sahabat Nabi. Oh, kafir Utsman, kafir Ali, kafir. Ini sahabat Nabi dikafir-kafirkan oleh orang-orang Khawarij. Jangankan ke sahabat Nabi, wong Nabi Muhammad saja dikatakan enggak adil. Itu Nabi Muhammad. Nah, itu orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang melampaui batas dan mereka melakukan takfir. Oleh karenanya Imam Adz-Dzahabi membawakan takfir itu sebagai dosa besar, dan itu adalah ciri-ciri orang Khawarij, suka mengkafir-kafirkan orang Islam yang lain. Itu ciri-ciri orang Khawarij. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat. Allah berfirman tentang para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, orang yang Allah berfirman Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, orang kafir malah mengatakan mereka sebagai orang kafir. Padahal surat Al-Bayyinah itu radhiyallahu anhum wa radu an pertama kali ditujukan kepada siapa? Para sahabat. Ada ternyata para sahabat Nabi yang kemudian dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu oleh orang-orang Khawarij malah dikatakan kafir. Backsound. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat, la tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali pun jangan kalian mencaci maki sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Au kama qol. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian infak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai sodakohnya sahabat yang hanya satu mud segini atau setengahnya segini, nggak bisa menyamai sahabat sodakohnya sahabat yang segini. Kalau kita sodakoh emas sebesar gunung Uhud, Utsman bin Affan kok sodakoh segini, ini lebih utama siapa? Utsman. Nah, kata Nabi, orang yang dispesialkan oleh Nabi Muhammad SAW itu malah dikatakan sebagai orang kafir. Ini ciri-ciri orang Khawarij. Oleh karenanya kita jangan sampai memiliki ciri-ciri seperti ciri-cirinya orang-orang Khawarij. Ishaqul Azraq, dari Ishaq al-Azraq, an al-A'mash, dari al-A'mash, an Ibni Abi Aufa, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang bersabda siapa niki? Rasul. Pangapunten nggih, saya tegaskan ini yang bersabda Nabi Muhammad, saya hanya membacakan sabda Nabi. Kata Nabi Muhammad, al-khawariju, kata Nabi Muhammad, al-khawariju, orang-orang khawarij itu kilabun nari, anjing-anjingnya neraka. Sabda Nabi ini nggih, orang-orang khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Karena sifat mereka yang ekstrim, yang sampai kemudian mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan orang lain hanya gara-gara orang lain itu melakukan dosa besar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah anjing-anjingnya neraka.
Akhrajahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, dalam kitab Musnadnya. Ini catatan kaki yang kita lewati ini. Selanjutnya, Hasraj bin Nubatah, dari Hasraj bin Nubatah, haddatsani Sa'id bin Jumhan. Sa'id bin Jumhan telah menceritakan kepadaku, qala, beliau berkata, dakhaltu ala ibni Abi Aufa. Aku masuk ke rumah Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa. Ini kata Sa'id bin Jumhan. Aku masuk ke rumah Sa'id bin Abi Jaufa. Ibnu Abi Aufa wa huwa makfuf. Sementara Ibnu Abi Aufa itu makfuf. Makfuf itu kalau bahasa sekarang namanya penyandang disabilitas sensorik netra. Tuh. Bahasa mudahnya seorang yang buta. Kalau bahasa halusnya kan, bahasa resminya sekarang apa? Penyandang disabilitas sensorik netra. Kalau sebelum kita pas mungkin zaman SMA-nya Bapak Ibu namanya tuna netra, itu zaman dulu. Sekarang pun boten niku bahasane, Pak. Bahasane niku penyandang disabilitas sensorik netra. Nah, Ibnu Abi Aufa itu adalah penyandang disabilitas netra. Faqala, makanya ketika Sa'id bin Jumhan masuk enggak tahu dan berkata, "Man anta? Kamu siapa ini?" Qultu, aku berkata, "Sa'id bin Jumhan." Saya Sa'id bin Jumhan. Sa'id bin Jumhan. Si Ibnu Abi Aufa ini tahu tentang kisah bapaknya, maka ia mengatakan, "Ma fa'ala waliduka? Apa yang terjadi dengan bapakmu?" Qultu, aku mengatakan, "Qatalahul Azariqah." Bapakku dibunuh oleh orang Azariqah. Azariqah itu adalah sekte orang Khawarij. Faqala, Ibnu Abi Aufa yang menyandang disabilitas sensorik netra ini mengatakan, "Qatalallahul Azariqah." Semoga Allah memerangi orang-orang Azariqah Khawarij. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Haddatsana Rasulullah." Rasulullah pernah bercerita kepada saya, kata Ibnu Abi Aufa, annahum, bahwasanya orang-orang Khawarij itu, kata Rasulullah, kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Qultu, aku berkata, al-Azariqatu wahdahum, yang dimaksud Nabi itu apakah hanya sekte Azariqah saja? Qol, kata Ibnu Abi Aufa, al-khawariju kulluha, semua orang Khawarij. Kata Nabi, mereka adalah, arek omongnya rada mboten penak kula. Basa Jawane napa sekawane neraka. Itu orang Khawarij. Nabi yang bersabda, selembut-lembutnya Nabi, sekasih sayangnya Nabi, sesopan-sopannya Nabi, tetapi dengan orang Khawarij sampai mengatakan anjing-anjingnya neraka. Kalau yang mengatakan anjing-anjingnya neraka itu keluar dari mulutnya orang-orang yang memang senengane mengumpat, ya biasa baik. Tapi kalimat ini keluar dari lisan yang sangat mulia, yang tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran. Itu sampai seorang Rasul yang sangat penyayang, yang sangat penyabar, yang sangat amanah, yang sangat penyantun, ketika menyifati orang-orang Khawarij mboten tanggung-tanggung, langsung mengatakan gila benar. Nek cara Jawane sing kasar luwih parah lagi nih, ampun dipraktekke. Basa kasare ampun. Ini Rasul yang bersabda ya. Akhrajahu Abu Dawud at-Tayalisi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud at-Tayalisi wa Ahmad, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Nah, ini tentang sifat orang munafik. Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Salamah, haddatsana Abu Hafs, telah menceritakan kepada kami Abu Hafs, annahu sami'a Abdullah ibn Abi Aufa wa hum yuqatiluna al-khawarij. Aku mendengar Abdullah ibnu Abi Aufa dan mereka adalah orang-orang yang memerangi orang-orang Khawarij, yaqulu, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul pernah bersabda, tuba
beruntung. Beruntung. Siapa yang beruntung? Liman qatalahum, bagi orang-orang yang memerangi orang Khawarij, beruntung. Orang yang memerangi orang Khawarij itu beruntung. Wa qataluhu, atau orang yang diperangi oleh orang-orang Khawarij, beruntung. Memerangi orang Khawarij untung, diperangi oleh orang-orang Khawarij untung juga. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di mata tahridnya sudah dijelaskan tadi. Nah, ini dosa besar yang ditulis oleh Imam Adzabi, yaitu takfir. Ya, takfir itu artinya mengkafirkan orang lain karena dosa besar yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu dosa besar, nggak boleh. Pramila ngatos atos kula panjenengan niku ampun gampil-gampil ngucap, oh sampeyan oh pancen wong kafir angel kandanan, mboten bareng. Niku dosa ageng. Dosa ageng. Kalau kemudian kita mengatakan kepada orang lain, oh sampeyan ke angel temen to kandhanane, oh pancen wong kafir, ora nek sampeyan iso mlebu swarga. Oh ndak boleh. Itu dosa besar. Ndak boleh. Itu betul, dalam pandangan agama Islam itu dosa besar dan itu masalah besar dan enggak boleh. Bahkan itulah sifat atau ciri-ciri orang Khawarij yang sampai Rasul mengatakan seperti itu kepada orang-orang Khawarij. Nah, kalau orang-orang Khawarij itu bahkan tidak hanya kemudian sampai pada lisan, mereka sampai mempraktekkan, mereka sampai menumpahkan darah, mereka sampai membunuh orang-orang Muslim dan lain sebagainya. Nah, ini dosa besar ya, dosa besar, yaitu mengkafirkan orang lain atas dosa besar yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu dosa besar. Kemudian dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, adhiyatul muslimina wa syatmuhum, menyakiti orang muslim dan mencela orang muslim, membuli orang muslim. Itu dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan, wa itsma, dan dosa, mubina, yang nyata. Surat napa niki? Al-Ahzab 58. Dalil yang kedua, menyakiti orang muslim itu dosa besar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian saling menghibah sebagian yang lain. Rasan-rasan tonggo. Mboten pareng? Al-Hujurat ayat 12. Rasan-rasan tonggo niku mboten kok maksude ngicipi. Membicarakan keburukan tetangga, ini enggak boleh. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin, suatu kaum tidak boleh merendahkan kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi orang yang dihina direndahkan itu lebih baik daripada orang yang menghina, bisa jadi. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang menghina orang lain, merendahkan orang lain, enggak boleh. Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya kita bawakan dalil-dalilnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ini sering kita sampaikan ya. Wailun, celaka bagi siapa? Likulli humazatil lumazah, bagi orang yang mengumpat dan mencela. Humazah itu adalah mengumpat dengan
anggota tubuh, memukul, menendang, membunuh. Dan lumazah, mencela dengan lisan, mengumpat, memfitnah, mencaci maki, mencela. Celaka bagi para pengumpat dan pencela. Surat apa niki? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka, likulli, untuk setiap humazatin, humazah, lumazatin dan lumazah. Humazah itu mencela dengan perbuatan dan lumazah itu adalah mencela dengan lisan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi manzilatan. Niki, sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya, sesungguhnya kedudukan manusia yang paling buruk indallahi, di sisi Allah, adalah man wada'ahun nasu, orang yang ditinggalkan oleh orang lain, ittiqa afuhsyihi, karena orang lain takut dengan keburukannya. Wah, niku seburuk-buruk orang. Tandriyin, monggo. Bismillah, kita lanjutkan. Contoh A ini adalah orang yang ketika orang lain ingin bertemu dengan A, daripada ketemu karo A mending lunga wae. Karena biasanya A itu mencaci maki, membuli, ngurii, mencurangi, maka orang-orang tidak mau bertemu dengan A. Nah, ini ciri-ciri orang yang seburuk-buruknya manusia di sisi Allah. Atau misalnya ada orang dapat kabar si fulan baru saja pindah dari desa kita. Orang-orang bilang alhamdulillah misalnya ya. Wah, itu ciri-ciri orang ini tidak disukai karena keburukannya, tidak disukai karena keburukannya, tidak disukai karena keburukannya. Nah, orang-orang yang tidak disukai karena keburukannya itu termasuk orang-orang yang seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil bahwasanya menyakiti orang muslim itu adalah dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yabghudul fahisha, membenci orang yang berbuat keji, al-badhi'a, dan orang yang sering berkata-kata kotor. Nah, Allah itu membenci orang yang berbuat keji dan berkata-kata kotor. Berkata kotor itu ya berkata kotor, jorok dan lain sebagainya. Nggak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah, innallaha wada'al haraj, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dosa, illa man iqtarada 'irda akhihi, kecuali orang-orang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Fadzakal ladzi harija, itulah orang-orang yang dosa, au halaka, atau orang-orang yang celaka. Dalil yang selanjutnya, kula namung macake dalil-dalil mawon iki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi, setiap orang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain, haramun, haram. Apanya yang haram? Irduhu, kehormatannya haram, enggak boleh dijatuhkan kehormatannya. Wa maluhu, hartanya haram, tidak boleh dicurangi hartanya, tidak boleh dicuri hartanya, tidak boleh diambil hartanya tanpa izin. Wadamuhu, darahnya haram, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Rasul sambil menunjuk hati. Takwa itu ada di hati. Bihasabi imri'in minasyarri, seseorang itu cukup dikatakan sebagai orang yang buruk, ayah kira akhahul muslim, ketika dia menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim.
Orang yang menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim itu orang yang buruk. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh menghinanya. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkannya. Bihasabi imri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang buruk, ayyahkira akhahul muslim, kalau dia menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim. Akhrajahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka antasyi'al fahisyatu, apabila kabar-kabar keji itu bertebaran di mana-mana, fil ladzina amanu, di tengah orang-orang mukmin, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. An-Nur 19. Maka suka kalau keburukan orang lain tersebar mawon boten pareng. Napa malah kok dirinya yang menyebarkan sehingga menyakiti orang lain, nah boten pareng. Ada berita viral, si fulan ketahuan selingkuh dengan 70 wanita sampai wah macam-macam, dia kemudian wah kapok ngono, syukur ngono misalnya nggih, mboten bareng. Dia itu suka kalau kabar-kabar hoak buruk itu tersebar di mana-mana, dia suka. Itu saja enggak boleh. Apalagi dia ikut menyebarkan hingga orang lain tersakiti, terdolimi, boten pareng. Dalil yang selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu kekufuran, kufur kecil, kekufuran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman karena keburukannya. Pokoknya ono kae, misalnya kita di kampung, di desa, di perumahan, di kota, ada satu tetangga misalnya, kalau tetangga itu pas pulang, aduh ngalamat mesti arek ana sing ilang. Oh kae teko mesti arek ana sing ilang, titeni misalnya nggih. Ini tetangganya itu enggak aman sama perbuatan buruknya. Nah, itu ancamannya susah masuk surga. Nah, oleh karenanya ini menyakiti tetangga, menyakiti orang muslim dengan lisan, dengan tangan itu mboten pareng. Lafdhu Muslim, lafal hadis milik Imam Muslim. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, wallahi, kata Nabi, demi Allah, la yu'min, tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'min, demi Allah, tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'min, demi Allah, tidak sempurna iman seseorang. Sampai 3 kali Rasul bersabda. Gila, orang-orang bertanya, ini siapa? Man ya Rasulullah, siapa Rasul yang imannya itu enggak benar, itu siapa wahai Rasul? Rasul bersabda, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman karena perbuatan buruknya dia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya, wa fi lafdhin ala syartis sahihain, ini agak banyak maka kita
Nggak usah jelaskan, kita bacakan hadis-hadisnya mohon. Dan lafal menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadkhulul jannata, nggak akan masuk surga, abdun, seorang hamba, la ya'manu jaruhu, bahwa ikohu, yang tetangganya tidak selamat, tidak aman dari gangguan keburukannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orangnya yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ngaku iman sama Allah, kalau ngaku iman sama hari akhir, fala yu'zi, maka jangan dia menyakiti jarohu, tetangganya. Kalau ngaku iman ora sampean, oh iman, nek ngaku iman tidak boleh menyakiti tetangga, kecuali kalau sampean ora iman ya sakarepmu misalnya. Jadi kalau ngaku, jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ngaku iman kepada Allah dan ngaku iman kepada hari akhir, maka jangan sakiti tetangga, jangan. Nah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya menyakiti tetangga itu adalah dosa besar. Menyakiti seorang muslim dosa besar. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam lafal milik Imam Muslim, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, maka berbuatlah baik dengan tetangga. Wa an al-A'mash, dari al-A'mash, an Abi Yahya, dari Abu Yahya maula Ja'dah, mantan budaknya Ja'dah. Qala, ia berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila, ada orang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sahabat mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya fulan perempuan ini, fulanah perempuan ini, si perempuan ini, tusallil laila, salat malam, wa tasumun nahara, puasa di siang hari, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha, tapi lisannya selalu menyakiti tetangga, salitotan, dia lisannya itu tajam kepada tetangga. Faqala, Rasul bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi perempuan itu, hiya finnar, dia masuk neraka gara-gara menyakiti tetangga. Napa malah kok menyakiti tetangga? Niko sing pertemuan kemarin itu ada orang yang masuk neraka gara-gara menyakiti seekor kucing, karena kucingnya dikurung, tidak diberi makan, dan juga tidak dibiarkan cari makan sendiri. Ternyata bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Itu menyakiti kucing, napa malih manusia. Maka di sini hadisnya manusia, tentang manusia. Shahhahul Hakim, hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutkan, ingat-ingatlah, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Itu boleh. Jadi malah Rasul itu memerintahkan supaya orang yang sudah meninggal itu kita sebut kebaikan-kebaikannya. Misalnya ketika ngobrol, oh si fulan itu bagaimana kabarnya sekarang? Sudah enggak ada. Masya Allah, innalillah. Beliau itu luar biasa. Kalau ketemu, jadi disebutkan kebaikan-kebaikannya itu sunnah. Menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Orang muslim tidak boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan. Wah, Fir'aun itu luar biasa ya boten. Wa kafu an masaihim, dan tahan untuk tidak membicarakan keburukan dia, tahan.
Sunnahnya itu membicarakan kebaikan dan tahan, jangan sampai membicarakan keburukan. Ya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Terhadap orang yang sudah meninggal dunia saja tidak boleh menyebutkan keburukan-keburukannya, apalagi menyakiti orang yang masih hidup, yang masih punya perasaan di kehidupan. Shahhahul Hakimu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a rajulan bil kufri, siapa orangnya yang memanggil orang lain dengan panggilan kafir, au qala, atau dia memanggil aduwallah, musuhe Gusti Allah. Misalnya, siapa orang yang memanggil orang lain kafir, atau dia memanggil orang lain dengan panggilan mungsoe Gusti Allah, rene misalnya, walaisa kadzalika, padahal dia tidak sebagaimana yang dikatakan, dia bukan orang kafir, dia bukan musuhnya Allah, illa roja'a alaihi, melainkan kekafiran dan predikat musuh Allah itu akan kembali kepada yang manggil. Enggak boleh menyakiti orang lain dengan, meskipun hanya dengan manggil-manggil seperti itu, enggak boleh. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Safwan bin Amr, dari Safwan bin Amr, an Rasyid, dari Rasyid bin Sa'din wabni Jubair, an Anas, dari Anas, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan. Dimi'rajkan itu apa? Saat Isra Mi'raj ini, peristiwa ya Isra Mi'raj itu kan ada dua peristiwa. Peristiwa pertama namanya Isra. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, niku Isra. Adapun Mi'raj, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidrah al-Muntaha atau Sidratul Muntaha. Nah, ketika naik Mi'raj itu, kata Nabi, lamma urijabi, ketika aku di Mi'raj, dinaikkan, marartu biqaumin, aku melewati sebuah kaum, lahum adfarun min nuhas atau min nahas. Kaum itu punya kuku-kuku panjang-panjang terbuat dari tembaga besi. Kukunya panjang-panjang terbuat dari tembaga besi. Yahmishuna wujuhahum wasudurahum, mereka dengan kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga dan besi itu, tembaga itu, kuku yang panjang itu, mereka mencakar-cakar dan merubek-rubek wajah mereka dan dada-dada mereka, sobek-sobek begini. Fakultu, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani Mi'raj, man haula ya Jibril, wahai Jibril, mereka itu siapa? Siapa mereka yang mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kuku-kuku mereka yang terbuat dari tembaga itu? Siapa mereka? Faqal, Jibril mengatakan, alladzina ya'kuluna luhuman nas, yaitu orang yang memakan daging manusia. Ini kalimat majas, maksudnya memakan daging manusia itu orang yang niku wau icip-icip rasan glendeng tonggo. Wa yaqauna fi aradihim, dan mereka menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, niki maka dosa besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna minal kabairi syatmar rajuli walidayhi, sesungguhnya di antara dosa besar itu adalah seorang laki-laki mencaci maki bapaknya. Qalu, orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi, apakah ada orang kok mencaci maki bapaknya sendiri? Qala, na'am, ya ada, kata Nabi. Ya subbu abar rajuli, orang ini mencaci maki bapaknya orang lain. Faya subbu abahu, orang lain itu membalas mencaci maki bapaknya dia. Waya subbu ummahu,
orang mencaci maki ibunya orang lain. Fayasubbu ummahu, maka orang lain itu membalas mencaci maki ibunya dia. Ini hadis ini pernah kita sampaikan di sini dulu ketika kita membahas dosa besar mencaci maki orang tua. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dalam lafal yang lain, inna min akbaril kabairi, sesungguhnya termasuk dosa besar adalah ayal anar rajulu walidayhi, seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, fa kaifa, bagaimana yal anur rajulu walidayhi, seseorang kok mencela orang tuanya, melaknat orang tuanya. Qala Rasul bersabda, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, dia mencela bapak orang lain, melaknat bapak orang lain, maka fayasubbu abahu, orang lain balas mencela bapaknya. Fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dia mencaci maki ibu orang lain dan orang lain itu balas mencaci maki ibunya. Apa niku mawon. Ini dosa besar, yaitu menyakiti orang lain. Nah, ini malam hari ini kita membahas dua dosa besar yang ditulis oleh Imam Madhabi. Yang pertama dosa besar apa namanya? Takfir, mengkafirkan orang muslim lain hanya gara-gara orang muslim itu melakukan dosa besar, takfir. Yang kedua adalah menyakiti orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita umur yang barokah, ilmu kita ilmu yang barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa terus menambah kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita barokah, usaha kita barokah, hidup kita barokah, dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang dilimpahi barokah, dan kita semua yang senantiasa hadir untuk menuntut ilmu ini Allah juga limpahi barokah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang baik, terus bertambah baik, dan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita berada dalam keadaan yang terbaik. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.